Pada pagi ini oleh anugerah Tuhan kita sudah berada pada minggu yang ketiga di bulan Maret, ya, bulan Maret sekarang, minggu ketiga bulan 3. Puji Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat-sehat, semua anugerah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, pagi ini saya ingin melanjutkan lagi firman Tuhan yang saya sudah khotbahkan dalam beberapa minggu berjalan tentang anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebagai orang tua yang baik, orang tua yang cinta anak, tentu dia rindu anaknya diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada orang tua di sini yang tidak menghendaki anaknya diberkati Tuhan. Tidak ada, saudara-saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya mau melanjutkan firman Tuhan itu, yaitu kita akan bicara anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, bagaimana supaya mereka diberkati Tuhan? Alkitab memberi petunjuk, ajar mereka di dalam Tuhan, ajar mereka dalam kebenaran firman Tuhan, supaya baik keadaan mereka, katanya. Dan selain itu, saudara-saudara, supaya anak-anak itu jangan hilang di hadapan Tuhan. Jangan sampai putus generasi yang takut akan Tuhan. Kalau di dunia Eropa sana, oleh anugerah Tuhan, saya sudah beberapa kali ke Amerika dan saya perhatikan, saudara, banyak gereja-gereja yang sepi. Yang datang ke gereja itu udah kakek-kakek, nenek-nenek, saudara. Anak-anak muda hilang dari gereja. Tentu ada yang salah di sana, ada yang salah. Dan ini perlu disikapi, saudara-saudara, oleh gereja. Putus, saudara, generasi yang takut akan Tuhan. Nah, kita tidak menghendaki seperti itu. Amin. Selain kita menghendaki supaya anak-anak cucu kita adalah anak cucu yang diberkati Tuhan, karena itu janji Tuhan. Anak cucu orang benar katanya mewarisi bumi. Amin. Mewarisi bumi. Mewarisi bumi itu apa, saudara? Bukan dia memiliki seenter dunia ini, bukan. Karena toh langit dan bumi ini akan lenyap. Tapi pengertian mewarisi bumi artinya di mana dia pergi dia diberkati Tuhan. Di mana dia berada dia diberkati Tuhan. Tidak ada satu tempat di mana dia tidak akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari, oleh sebab itu, mari kita membuka, kita memulai pagi ini di dalam Amsal Soleman pasalnya yang ke-17. Kita akan belajar tentang bagaimana supaya anak-anak itu diberkati Tuhan. Kita mulai bertolak dalam Amsal Salomo, Amsal Soleman pasalnya yang ke-17. Lalu kita akan baca bersama-sama Amsal Salomo, Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama. Bila sudah dapat, mari kita baca dengan suara yang kedengaran, ya. Biar Bapak Ibu pakai masker, tolong baca dengan suara kedengaran, biar kita memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama. Ayat ke-6. 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wah, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata mahkota kita adalah anak cucu. Amin. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Perhatikan baik-baik, saudara. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak, kebanggaan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wah, puji Tuhan. Kalau orang tua, mahkota mereka bukan mahkota yang dipakaikan di kepala, saudara. Kita akan lihat ini adalah suatu perumpamaan, adalah suatu gambaran. Raja Salomo memberikan suatu gambaran bahwa anak cucu itu adalah mahkota orang-orang tua, atau kebanggaan dari orang-orang tua. Itu sebabnya jangan saudara
suka memberikan anak saudara, kamu ini nggak seperti anak tetangga itu loh. Nah itu kurang bagus juga saudara-saudara. Dasar anak kayak di kebun binatang, jangan saudara-saudara. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Jangan. Anak itu adalah berkat Tuhan, amin. Dan lain sebagainya. Yang hal-hal yang tidak baik jangan dikatakan pada anak-anak itu. Saya dibilangin tolol, setiap saat tolol, akhirnya dia jadi tolol, saudara-saudara. Biarlah kita memperkatakan anak pintar, ya, biar dia percaya diri, saudara. Nah, lalu di sini dikatakan dan kehormatan anak-anak, kebanggaan juga anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak-anak bangga, wah, tuh kakek saya, nenek saya, opung saya, ama saya, agung saya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Mereka ada kebanggaan. Kebanggaan bukan hal-hal yang negatif, tentu adalah hal-hal yang positif, saudara-saudara. Mahkota orang-orang tua. Nah kita lihat dulu, saudara-saudara, bahwa mahkota yang dimaksud itu bukan mahkota berbentuk fisik yang biasanya dikenakan di kepala. Seperti kalau kita masuk surga, kita masing-masing akan menerima mahkota. Itulah yang cerita. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah suatu kebanggaan, saudara-saudara. Mari kita melihat dulu dalam Filipi pasalnya yang keempat, sehingga kita dapat mengerti ayat ini. Filipi pasalnya yang keempat, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan mempunyai mahkota juga, saudara-saudara. Bukan mahkota yang seperti fisik saya katakan tadi untuk kita terima di sorga, tetapi inilah suatu gambaran. Filipi pasalnya yang keempat ayat yang pertama, kita baca bersama. Filipi 4 ayat pertama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, haleluya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus berkata mahkotaku, mahkota hamba-hamba Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, siapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Paulus? Jemaat Filipi. Dan yang kurindukan, siapa yang dia rindukan? Adalah jemaat Filipi, jemaat-jemaat. Dan dikatakan sukacitaku, sukacitanya saudara-saudara. Dan di sini dikatakan mahkotaku. Hamba Tuhan mahkotanya adalah jemaat. Amin. Amin saudara. Bapak ibu, mahkota saudara adalah anak cucu saudara. Itu sebabnya anak cucu perlu dididik di dalam Tuhan. Masih ada lagi saudara-saudara, 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Saudara lihat di sana. 1 Tesalonika pasal 2 maksudnya. Kita lihat di sana saudara-saudara, ayatnya yang ke-19. 1 Tesalonika 2 ayat 19 kita baca lagi bersama-sama dengan suara kedengaran. 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Wah, haleluya. Saudara, Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika. Kalau tadi dalam kitab Filipi kepada jemaat Filipi, sekarang kepada jemaat Tesalonika, Paulus sedang berbicara ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia katakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, katanya. Jadi jemaat itu mahkota, hamba-hamba Tuhan, kesukaan, kebanggaan. Ketika Tuhan datang, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, gembala-gembala, ada suatu kebanggaan. Dia membawa
siap menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan Paulus katakan itu adalah kebanggaan, itu adalah sukacita, itu adalah pengharapan, dan itu adalah mahkota. Puji Tuhan. Jadilah mahkota yang baik. Amin, saudara-saudara. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadilah mahkota yang baik. Ternyata saudara-saudara adalah mahkota, saudara. Kita berdoa supaya AC ini nanti diganti yang 2,5 PK semua ini, supaya gak ada yang begini-begini lagi, saudara-saudara ya. Memang ini kurang dingin kalau ini 22 PK ini, saudara-saudara ya. Kita berdoa supaya Tuhan kirim, saudara, ganti 22 PK setengah semua. Puji Tuhan. Sampai di mana ya? AC ini mengganggu konsentrasi. Jadi saudara-saudara, bahwa jemaat itu mahkota. Bisa bilang dulu ya, saudara-saudara. Kebanggaan. Ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, apa yang kami banggakan sebagai hamba Tuhan? Apakah membanggakan hal-hal lahiriah? Apakah membanggakan hal-hal yang bersifat sementara? Tidak. Yang dibanggakan adalah jemaat itu siap berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan mendoakan, Tuhan tolong pelihara jemaat Tuhan, beri hati yang setia, hati yang taat pada Tuhan. Haleluya. Ketaatan saudara-saudara, kesetiaan saudara-saudara dan saya, itu adalah suatu bentuk kita sedang membuat mahkota kita indah, saudara-saudara. Mahkota yang tidak bercacat, saudara. Mahkota yang tidak rusak. Hanya dengan apa? Ketaatan, kesetiaan kita, mahkota itu ketika Tuhan datang bagaikan mahkota yang indah sekali, saudara-saudara. Nah, jadi dengan kedua ayat ini dapat membawa kepada jemaat bahwa ternyata yang dimaksudkan oleh Raja Salomo bahwa mahkota orang tua-tua adalah anak cucu dan kebanggaan anak-anak adalah orang-orang tua. Ini bicara tentang kebanggaan, saudara, tentang sukacita, saudara-saudara. Nah, bagaimana supaya anak-anak ini menjadi mahkota? Kita sudah belajar beberapa minggu lalu bahwa di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, anak-anak itu perlu diajar dan dibawa kepada Tuhan. Markus pasal 10 di sana memberi konfirmasi kepada kita bahwa orang-orang tua pada waktu itu, memang di dalam Markus pasal 10 di situ dikatakan ibu-ibu, tapi dalam terjemahan lain dikatakan orang-orang tua membawa anak-anak, selalu membawa anak-anak pada Yesus. Karena mereka selalu membawa pada Yesus sampai murid-murid Yesus bilang, sudahlah, jangan kamu bawa anak-anak lagi. Tapi Yesus bilang, jangan, karena anak-anak seperti ini yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi anak-anak jangan dibiarkan di rumah, saudara, kalau hari ibadah. Amin. Anak-anak saudara jangan berpikir kamu nanti ganggu mama loh. Mama udah pakai sepatu pantofel tinggi-tinggi lagi, udah pakai baju ketat begini, udah macam-macam lipstiknya, sudah macam-macam warnanya, sudah ada hitam, ada merah, ada kuning. Untung aja dia nggak bilang, ya udah mama nyanyi aja pelangi-pelangi alangkah indahnya. Bawalah dia ke gereja supaya dia dengar firman Tuhan. Amin. Supaya anak itu diberkati, baik keadaan. Lalu diajarkan bahwa firman Tuhan bilang, ajarkan mereka bicara firman Tuhan pada waktu kamu lagi duduk, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu mau keluar rumah, pada waktu kamu masuk rumah, pada waktu kamu mau tidur. Ajarkan anak-anak itu firman Tuhan. Jangan ajarkan yang cerita dongeng-dongeng. Suruh anak tidur bobo-bobo, kalau nggak bobo ada kuntilanak di luar loh. Nanti kelakuannya kok kelakuan kuntilanak sekarang. Kan alangkah lebih baik bobo deh ya, kan dede anak manis. Betul atau tidak, saudara-saudara? Seringkali kita takut-takutin saudara anak-anak dengan hal-hal yang berbau roh-roh iblis. Kita harus putuskan dari sekarang sehingga keluarga kita, anak-anak kita adalah anak-anak diberkati. Amin. Yang berhubungan dengan penyembahan berhala itu kita harus putuskan, saudara.
Tanpa kita sadar, orang-orang tua masih dipengaruhi oleh hal-hal pemikiran tentang berhala itu, dan tanpa kita sadar kita bawa di gereja, kita bawa dalam rumah tangga, kita bawa pada anak-anak. Saudara, cukup sudah kita harus mendidik anak-anak di dalam Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Itu dikatakan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Lebih kita baca lagi, saudara-saudara. Tidak apa-apa kita baca Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6. Saudara, di situ dikatakan mulai ayatnya yang pertama saya baca sampai dengan ayat 7. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Haleluya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Mau baik keadaan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Ini firman Tuhan bilang, lakukanlah itu katanya dengan setia supaya baik keadaanmu. Seringkali keadaan kita tidak baik, seringkali keadaan kita kurang baik, saudara-saudara. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, Tuhan selalu menjadikan umatnya itu baik adanya. Jangankan dia menjadikan, rencana Tuhan saja dia baru punya planning, baru dalam rencananya adalah damai sejahtera. Haleluya. Masa depan penuh harapan. Amin. Itu saudara-saudara bisa baca dalam kitab Yeremia. Itu rancangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, itulah supaya keadaan kita baik katanya. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, supaya keturunan kita diberkati Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya. Tuhan memberkati hal-hal lahiriah, kebutuhan makan minum diberkati Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Makan minum diberkati Tuhan, keturunan diberkati Tuhan, baik keadaannya katanya. Ayatnya yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jangan bosan-bosan mengajar anak-anak. Amin. Jangan bosan-bosan. Puji Tuhan. Guru-guru sekolah minggu mereka suka ajar anak-anak. Lalu saudara-saudara mereka suka suruh hafal firman Tuhan, suruh kasih hafal ayat hafalan. Tapi tahukah saudara, pengajaran rohani itu, saudara, bukan tertumpu di sekolah minggu. Sekolah minggu hanya satu minggu satu kali. Pengajaran sebenarnya firman Tuhan bagi anak-anak itu harus lebih banyak di rumah-rumah kita. Dan ini adalah tanggung jawab orang tua. Waktu lebih banyak ada di rumah, saudara. Jadi sekolah minggu itu sebagai pelengkap, saudara-saudara, sebagai pelengkap. Tapi lebih penting adalah di rumah, bukan di sekolah minggu tidak penting. Sangat penting, saudara-saudara, sangat penting. Saya tadi sempat turun ke bawah lihat anak-anak, mereka nyanyi puji Tuhan, mereka tepuk tangan, mereka lompat-lompat, mereka menari. Saya bilang, wah ini generasi harapan. Generasi harapan. Kalau generasi kita ini generasi kaku, tepuk tangan aja susah. Apalagi mau lompat-lompat, apalagi menari, saudara-saudara. Kalau disuruh menari paling susah. Kalau dipaksa bukan gaya menari, gaya bertinju. Memang bertinju, kita kan menari, saudara-saudara. Anak-anak ini saya lihat, wah puji Tuhan, kita mesti ucapkan terima kasih pada guru-guru sekolah minggu. Tapi saudara-saudara,
itu bukan semata-mata hanya di sekolah minggu, di rumah. Amin. Selalu katanya, ajarkan berulang-ulang kali katanya, mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Dalam ayat pasalnya yang keempat, kalau saudara lihat di sana, dikatakan dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima mulai, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayatnya yang ke-9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Haleluya. Dalam Ulangan pasalnya yang keempat ada tugas. Kita perlu menurunkan pengajaran firman Tuhan itu kepada anak, cucu, dan cicit. Kita sudah dengar sebagai orang tua, kita sudah banyak mengalami mujizat. Ceritakanlah mujizat-mujizat yang engkau alami kepada anak-anakmu. Tapi ternyata saudara, kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Bukan cuma sampai kepada anak-anak, kepada cucu. Ada seringkali orang mungkin berkata, aduh, saya ini sudah opa, oma, ini anak-anak bikin kayak satpam aja saya ini. Kalau mereka pergi ke kondangan, anak-anak ditinggal, mama liatin si A ya, liatin si B ya, ajarin lagi, mama hati-hati loh dia jangan kena setrum. Padahal mamanya lebih tahu didik anak, saudara-saudara. Wong sudah opung, tapi itulah saudara. Tapi kita juga orang tua tidak boleh berkata, saya ini udah kayak jadi satpam aja. Lihat aja itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Lihat aja supaya kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah jadi saudara-saudara, kita lihat di sana. Ini sampai kepada anak, cucu, cicit katanya. Haleluya. Supaya mereka selain baik dan mereka panjang umur, mereka diberkati dengan hal-hal lahiriah, saudara-saudara. Mereka dipelihara Tuhan. Mereka menjadi mahkota kebanggaan kita. Haleluya. Mahkota kebanggaan kita. Puji Tuhan. Nah jadi saudara-saudara, kita perlu ajar kepada mereka. Kita lihat dalam Amsal Sulaiman 29. Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-29. Kalau tadi kita sudah baca dalam pasal 17, tapi sekarang kita baca dalam pasalnya yang ke-29. Haleluya. Amsal Sulaiman, Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat itu. Kita baca bersama-sama ayat itu. 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Ini pesan Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, bagi orang-orang tua, saudara-saudara. Kalau tadi di dalam Amsal pasalnya yang ke-17, anak-anak itu adalah mahkota orang-orang tua. Tapi dalam pasal 29 firman Allah katakan, didiklah anakmu. Saya belum sempurna mendidik anak, tetapi karena ini firman, kita perlu sampaikan. Dan firman Tuhan itu kitab Ibrani katakan bagaikan pedang bermata dua. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Menjadi kebutuhan jemaat, menjadi kebutuhan saya juga, saudara-saudara. Kita diminta dalam ayat ini, didiklah anakmu. Didik di dalam Tuhan, etika rohani, saudara-saudara.
kelakuan-kelakuan rohani. Didiklah katanya, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Berapa banyak anak-anak saudara-saudara yang bukan memberi ketentraman, tapi malah saudara-saudara mendatangkan kegelisahan dan sakit hati pada orang tua. Bahkan kalau kita lihat di televisi, ada anak yang tega membunuh mama kandungnya, saudara-saudara. Kalau mama kandungnya aja dia tega bunuh, saudara-saudara. Bagaimana dengan orang lain? Saya ingat saudara-saudara pada waktu beberapa bulan lalu, mungkin 2 bulan lalu, mungkin saudara pernah nonton di TV, saudara-saudara. Di Prancis ada seorang anak remaja, saudara, yang hari-hari main apa itu? Di TV itu apa tuh? Permainan-permainan game, apa itu? Permainan, itu kan banyak itu. Hari-hari dan dia paling senang itu permainan kriminal, pembunuhan. Ketika saudara-saudara dia merasa terganggu karena ditegur oleh orang tuanya, saudara, dia bunuh mamanya, dia bunuh papanya, dia bunuh adiknya. Dia main aja, saudara-saudara. Mayat-mayat itu ada di belakang dia. Dia rasa tenang-tenang aja. Sampai kemudian petugas datang angkat anak itu, datang tangkap dia. Saudara, ini bahaya. Kita harus membentengi anak-anak kita dengan nilai-nilai rohani. Amin. Dengan nilai-nilai rohani. Mengapa? Coba saudara lihat dalam Markus pasal 13. Di sana kita lihat dikatakan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Wah, mengerikan. Saudara lihat dalam Markus pasalnya yang ke-13. Markus pasal 13 ayat 12. Kita baca, saudara-saudara. Kita baca bersama 2, 3. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Wah. Ini firman Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Ini bahaya, saudara-saudara. Saudara, perhatikan di sini. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kalau di dalam kitab Yehezkiel, itu bukan cuma memberontak kepada orang tua, tapi anak-anak memberontak pada Tuhan. Saudara catat Yehezkiel 20 ayat 21. Jadi saudara, betapa anak-anak generasi saudara pada waktu itu berada pada suatu generasi yang moral dan mentalnya begitu rusak, sehingga memberontak pada orang tua, membunuh orang tua, memberontak kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu ada tanggung jawab bagi orang tua, ada tanggung jawab bagi gereja Tuhan, ada tanggung jawab buat saudara-saudara dan saya. Haleluya. Kita harus mendidik anak-anak itu di dalam Tuhan. Sejak dari dini diajarkan mereka firman Tuhan. Sejak dari dini diajarkan mereka datang ke rumah Tuhan. Saya mau kembali lagi di dalam kitab Amsal 29 tadi, saudara-saudara, dikatakan di sana Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu. Saya begitu tertarik dengan kata didiklah anakmu. Saudara, kata didik di sana, saudara-saudara, ternyata dalam bahasa asli itu lebih menekankan tentang saudara mengabdi. Saudara. Jadi saudara-saudara, ada 2 sudut hal di sana. Pertama, kepada orang tua, didiklah anakmu. Artinya kita ternyata diminta harus mengabdi kepada anak-anak dalam konteks mendidik dia, saudara-saudara. Itu sebabnya bagus sinkron dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 tadi. Ulang-ulang. Jadi kita mengabdi, saudara-saudara, untuk mengajarkan firman Allah ternyata bukan hanya sambil lalu, tapi kita memberi diri, kita mengabdi, saudara-saudara. Bahwa anak-anak itu perlu
jiwa, dengan segenap kekuatan. Haleluya. Amin. Jadi kalau anak-anak malas-malas ke gereja, jangan biarin, saudara. Kalau saudara biarin, saudara sedang membiarkan anak itu sedang menuju pada kebinasaan. Amin. Kalau anak-anak jam ibadah dia cuma main Game Boy, saudara-saudara, main nonton apa itu, dulu kan ada itu film Teletubbies, kan ada tuh film Teletubbies. Lalu saudara, karena saudara sayang anak itu, sudah nonton aja ya, papa mama mau ke gereja dulu. Nah, saudara sedang membawa anak itu untuk binasa. Saudara sedang membangun suatu generasi yang menderita, suatu generasi yang jauh dari sejahtera. Sehingga kalau mereka besar, mereka memberontak pada orang tua, ya orang tua tidak boleh mengeluh. Wong dia punya andil di situ. Kita jangan punya andil dalam hal yang tidak baik. Amin. Kita mengajar, kita mendoakan. Tangisi mereka di kaki Tuhan. Tangisi saudara-saudara. Bukan cuma kelakuan mereka, jodoh mereka juga. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Jodoh mereka, saudara doakan, Tuhan, berilah anak saya jodoh yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jodoh yang mengerti kehendak Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi dikatakan, didiklah anakmu. Kata didik di situ punya pengertian mengabdi. Kita perlu mengabdi, saudara, menyiapkan waktu. Tetapi ternyata bukan cuma itu. Jadi kita mendidik anak itu sehingga dia mengabdi kepada Tuhan. Nah, ini lebih bertambah lagi, saudara-saudara. Artinya bukan cuma sekedar supaya anak itu bisa tahu gereja, bukan. Tapi ternyata anak itu punya hati, dia mengabdi kepada Tuhan, mengabdi pada Tuhan. Saya saksikan lagi, saudara-saudara, waktu saya di Maluku, saya mengenal satu bapak dari Sumatera. Dia bersaksi, bapak ini bersaksi, mereka ada 4 bersaudara, laki-laki semua. Dan mereka dibesarkan oleh mama mereka, saudara-saudara. Karena papa mereka dari kecil papa mereka sudah meninggal. Saudara, mamanya tiap hari pergi ke kebun, dan mereka ke sekolah, dia urusin, kamu harus sekolah. Mereka, mamanya ajar takut akan Tuhan. Lalu mamanya suka bilang, kamu nanti kalau sudah berhasil, di mana kamu pergi bekerja, kamu pertama-tama cari gereja. Kalau kamu ditempatkan di mana? Ini ada Ibu Heni. Ibu Heni kenal kan Pak Purba itu suka di sekolah. Nah, ini ada saksi saudara-saudara. Pak Purba sudah almarhum. Saudara-saudara, dia bersaksi. Mereka hidup susah waktu kecil. Ke sekolah pakai sendal aja sudah bangga. Pakai sendal aja sudah bangga. Banyak kali pergi ke sekolah tidak pakai sendal, saudara-saudara. Karena memang kondisi pada waktu itu. Tapi mama mereka ajarkan, jangan lupa, kalau kamu sudah berhasil, kamu bekerja di mana saja kamu pergi bertugas, begitu sampai di kota di mana kamu pergi bertugas, jangan dulu ke kantor, cari gereja dulu, katanya. Wah, karena anak-anak ini lakukan, sudah. Anak-anak berhasil. Kalau mau keadaan anak-anak kita baik, didik di dalam Tuhan. Amin. Didik dalam Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Ada juga di Kalimantan. Ada satu cek sana bapak-bapak. Dia suka membantu Tuhan, hamba-hamba Tuhan di Kalimantan Selatan. Dia dagang di sana di Kalimantan Selatan. Saya sudah berapa kali ke sana. Dan dia suka datang ke gereja. Dia hitung berapa jemaat di sini, atau datang ke gembala berapa jemaat di sini. Sekian banyak. Dia kirimin kursi plastik, saudara-saudara. Selesai gereja yang satu, dia kumpul berkat lagi, dapat berkat, dia datang kasih bantuan ke gereja yang satu lagi. Hampir semua mereka di sana dapat kursi plastik. Di sana dapat duduk di kursi plastik, sudah bersyukur, saudara-saudara. Karena biasanya cuma kursi di batang kayu dibikin bangku, saudara. Batang kayu lagi. Iya, batang kayu dibikin bangku. Jadi saudara sudah duduk di kursi
baspons begini, ya sekali-sekali duduk goyang-goyang badan, saudara-saudara. Menikmati, saudara, berkat Tuhan. Asal jangan tidur aja, ya. Nah, saudara-saudara, jadi bapak ini dia berpesan pada anaknya laki-laki, kamu kalau sudah diberkati nanti, kamu bantu loh itu pekerjaan Tuhan di Kalimantan Selatan. Waktu saya pergi, benar saudara, anaknya itu sekolah, kemudian tinggal di Surabaya, kemudian dia buka usaha, diberkati usahanya. Saudara, kalau dulu papanya bagi-bagi di gereja-gereja kursi-kursi plastik, ini anaknya dia jalan ke gereja, gembala-gembala, dia lihat, oh ini belum ada motor, dia kasih sepeda motor, bukan bekas, kasih sepeda motor baru. Kalau dia bisa kasih sepeda motor, berarti dia diberkati. Betul atau tidak, saudara-saudara? 20 gembala dia kasih 20 sepeda motor baru. Saudara, bayangkan berkatnya. Padahal papanya cuma dari daerah, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara-saudara. Didik katanya, didik anak-anak itu. Kalau dia sudah bekerja, tanya, kamu tahu kasih perpuluhan enggak? Tanya dia. Bisa bilang kalau ya, saudara-saudara. Perhatikan dia tahu kasih perpuluhan enggak? Kalau dia tidak tahu, bilang kamu harus tahu kasih perpuluhan. Karena dengan perpuluhan itu, firman Tuhan bilang Tuhan membukakan pintu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Lalu Tuhan menghalau belalang-belalang pelahap. Siapa yang menghalau? Malaikat 3 ayat 10 dikatakan Tuhan. Artinya kalau Tuhan yang menghalau, Tuhan yang berjaga-jaga buat orang itu. Betul atau tidak, saudara-saudara? Kan Tuhan bilang, aku akan menghalau belalang-belalang pelahap. Dan kalau Tuhan menghalau belalang-belalang pelahap, berarti Tuhan berjaga-jaga buat orang itu. Itu sebabnya kita disebut umat yang diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan jadi saudara-saudara, pengertian didiklah anakmu, kita harus mengabdikan diri. Dan kita mendidik anak itu sehingga dia mengabdikan diri juga pada Tuhan. Jadi dia bukan cuma datang kalau dia tahu gereja, tapi dia mengabdikan diri. Bagaimana dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya, saudara-saudara. Dan ini merupakan kerinduan Tuhan bahwa anak-anak itu disebut, saudara-saudara, keturunan ilahi. Maleakhi pasalnya yang kedua. Saudara lihat dalam Maleakhi pasalnya yang kedua. Mari kita membuka ayat yang terakhir. Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke cerita ini ayat 10 sampai dengan ayat 16, di mana Tuhan menegur bangsa Israel karena terjadi kawin campur dan seenaknya menceraikan saudara istri. Ini tidak boleh. Makanya saudara, dari anak-anak itu mesti kita didik supaya mereka cari teman hidup yang harus seiman. Amin, saudara-saudara. Seiman, sama-sama dalam terang. Karena firman Allah katakan terang dan gelap tidak dapat berjodohan. Kemudian punya komitmen dalam berumah tangga selain maut yang memisahkan. Mengapa? Akan menghasilkan anak-anak, menghasilkan keturunan. Dan di dalam ayat 15, mari kita baca saudara-saudara ayat 15. Kita baca bersama. 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Sampai di situ aja. Apa yang dikehendaki Tuhan dari pernikahan, saudara-saudara? Supaya mereka memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Haleluya. Keturunan ilahi. Dan kalau ini kita lakukan, saya percaya jemaat kita semua adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Perhatikan kalau dia sudah mulai datang waktunya sebentar-sebentar, SMS, WA, sebentar-sebentar. Nah ini sudah berbunga-bunga, mulai berbunga-bunga. Bapak-bapak kan, ibu-ibu pernah alami itu kan? Siapa yang tidak pernah alami itu?
Nah kalau dia sudah mulai berbunga-bunga, mesti lihat dia rajin WA dengan Marta, Maria, kemudian Elizabeth, kemudian apa lagi? Siapa? Yang di Alkitab loh, masa nggak tahu tuh? Ruth, apa? Apa lagi? Deborah, apa lagi? Esther, apa lagi saudara? Kalau saudara lihat dia WA, SMS, chatting, lalu kalau saudara lihat yang ada bakar-bakarnya, aduh minta ampun deh, saudara. Jangan. Abu bakar, arang bakar, kayu bakar. Aduh. Itu jauh saudara-saudara, jauh sekali. Di sini dibilang haleluya, nanti dia bilang beda saudara. Makanya seperti ada cerita katanya dua bapak berteman tapi tidak seiman. Mereka pergi kerja, begitu mau naik helikopter, yang anak Tuhan dulu dia naik, begitu dia mau melangkahkan kaki mau naik helikopter, haleluya. Itu temannya bilang, Pak ini bukan haleluya namanya, ini helikopter. Dia nggak tahu Bapak ini karena anak Tuhan, jadi dia melangkah pakai haleluya. Saudara, jauh sekali saudara, jangan membangun yang jauh. Bangunlah hidup yang ada di dalam Tuhan. Amin. Itu firman Allah. Tuhan kiranya memberkati.